Misalnya saya ingin kelas bersih. Misal, saya ingin kelas aman, damai, indah. Boleh? Ibu beri waktu 2 menit. Tulis di sini. Di sini di nu kosong. Aku nggak ada. Balikin. Tah, mohon tadi nu kosong di dia. Mohon enggak nanti ininya dipotong. Di dalam gambar. Nah, enggak etana di dalam gambar. Enggak, di sini aja nanti kan digunting. Di sini tah, ulah keluar tina garis ieu, nanti kan digunting ini. Tah. Tulis. Saya ingin kelas yang bagaimana? Tulisnya di dalam lingkaran, di dalam ini tulisnya. Di sini. Tulisnya dina lebet ieu, tulisnya dina lebet ieu. Satuan saja kalian ingin kelas yang seperti apa? Iya, di sana. Ingin kelas yang seperti apa? B kecil, B besar. B kecil. Kalau di tengah-tengah itu B kecil. Ya, sebentar, tunggu dulu. Oh, mau kelas seperti apa? Tulis di sana. Nanti sudah? Kata Arkan apa? Kelas sehat. Aku ingin kelas 2 yang sehat. Saya sehat. Ini kata Ajri apa? Aku ingin kelas 2 yang sehat juga. Siap kelas menjadi sehat, bersih dan kuat? Berarti harus apa yang dilakukan? Sasapu. Naon deui? Ngepel. Naon deui? Buang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Menghormati teman. Menghormati teman supaya kuat, supaya ditingkat. Bersih dan tiket. Supaya ditingkat kelasnya berprestasi, masih belajar dengan baik. Apa? Teman yang sedang kesusahan. Pintar menolong teman yang sedang kesusahan. Sepakat ini, sepakat? Sepakat tidak? Ibu ingin lihat, acungkan tangannya. Sepakat tidak ini? Mau melaksanakan kesepakatan? Kalau tidak melaksanakan kesepakatan bagaimana? Menangis. Tidak bisa kelasnya jadi tidak sehat, bersih dan kuat. Ya, siap? Bu, sama menolong teman yang sedang jatuh, yang terjatuh. Sama itu gak kuat. Kita kuat menolong yang lemah. Ya, siap? Siap. Terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam bahagia. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu rekan-rekan dari SDN 20 Harja pada acara hari ini, menyempatkan waktu istirahatnya menunggu absen untuk menghadiri undangan dari saya dan Ibu Neng Anda Rianti selaku calon guru penggerak angkatan 6 Kota Banjar yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Pada hari ini kami berdua ingin sharing ilmu, berbagi ilmu tentang materi budaya positif yang kami terima saat pendidikan guru penggerak ini. Untuk materi yang ke-1 akan disampaikan oleh Ibu Neng dan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Untuk materi yang pertama, silakan kepada Ibu Neng Darlianti untuk menyampaikannya. Terima kasih kepada Ibu Adel yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, share ilmu mengenai budaya positif yang sudah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Saya akan silakan Pak Adel.
akan memberikan share ilmu mengenai apa itu keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelum pada keyakinan kelas, saya akan membacakan dulu atau menjelaskan dulu apa itu disiplin positif. Silakan Ibu, Bapak bisa dilihat bahwa disiplin positif itu yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya untuk mendisiplinkan anak itu hukuman cara yang digunakan. Namun sekarang hukuman itu sudah tidak pantas untuk dilakukan. Untuk mensiasatinya kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan hukuman atau peraturan? Karena keyakinan-keyakinan lebih dapat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, sehingga secara sadar anak dapat melaksanakannya tanpa adanya paksaan karena motivasi dari dalam diri anak. Sekarang apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas, ciri-ciri dari keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kalau dalam peraturan itu sering digunakan kata jangan membuang sampah sembarangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau dalam keyakinan kelas, hal itu kata jangan dan kata tidak itu harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya, semua warga kelas atau anak-anak atau murid-murid harus ikut menyumbangkan ide mereka bagaimana kelas impian mereka. Yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila ada kejadian yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas dapat ditinjau ulang atau dirubah sesuai dengan keadaan. Bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, murid-murid di sekolah atau di kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas yang besar. Itu bisa dikreasikan tergantung kreativitas ibu bapak guru. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Disusun semenarik mungkin.
Kemudian ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Takutnya nanti ada yang sama maksudnya, jadi bisa disatukan, dipadukan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Boleh dikreasikan semenarik mungkin. Biasanya disimpannya di depan dekat pintu sehingga mudah dibaca dan setiap keluar atau keluar masuk kelas bisa dibaca, bisa terbaca dan mudah-mudahan anak ingat. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Tidak perlu banyak-banyak Ibu, Bapak, cukup 3 saja atau beberapa poin yang kira-kira dibutuhkan di dalam kelas tersebut. Kemudian jangan lupa harus ada Bu Adel yang universal, yang profil yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Iya, nilai-nilai kebajikan. Harus ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan dalam kesepakatan atau keyakinan kelas. Contohnya ini, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Adapun nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas ini, yang pertama yaitu nilai hormat. Kami meyakini ini bahwa hormat itu sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Keyakinan kelas ini disesuaikan dengan kebutuhan di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu sebagai seorang guru, kita harus mengetahui apa kebutuhan dasar murid-murid kita. Silakan. Ada kebutuhan dasarnya ya. Ada, Pak. Barangkali ada yang tidak paham tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau tidak, saya lanjutkan ya, Bu. Jadi ya Boneng sedikit menambahkan, kalau dulu kan kita pakainya peraturan, tata tertib. Nah sekarang mah diganti itu ya, Bu Alin. Jangan pakai tata tertib, pakainya keyakinan kelas. Kalau sudah paham nanti kita diskusi lah di luar forum ini untuk lebih jelasnya lagi. Kalau keyakinan kelasnya berbeda-beda, gimana? Maksudnya? Kelas atas dengan kelas bawah boleh atau tidak? Atau harus sama dengan kelas yang atas? Ya harus beda sesuai dengan kebutuhan anak di kelas tersebut. Kan ini setiap anak pasti menginginkan kelas impiannya. Apalagi misalnya saya di kelas 2 pasti berbeda keinginannya dengan siswa Bu Adel di kelas 5. Jadi sesuai dengan ide anak saja ingin menjadikan kelasnya itu seperti apa. Lanjut saja ya dulu Pak. Oh, siap. Ya, lanjutkan Bu. Nah, sebelum melangkah jauh, inilah kebutuhan dasar anak. Bukan hanya anak ya Bu Neng. Oh iya, Kita juga betul. sebagai manusia kebutuhannya itu secara universal sama. Kita bekerja, terus mencari nafkah. Itu hanya untuk sebenarnya kalau kita di akhirnya itu untuk memenuhi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Iya. Ya kita lanjutkan ya. Kebutuhan dasar ini kita fokuskan saja kepada anak didik kita di sekolah. Yang pertama, bertahan hidup. Apa maksudnya bertahan hidup? Misal contoh, ada anak yang suka mengambil makanan temannya. Kita jangan dulu berprasangka
bertanya dulu apa alasannya kenapa anak tersebut bisa mengambil makanan temannya. Kalau bisa jawabannya karena lapar belum makan, nah itu berarti anak sedang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dari contoh yang tadi misalnya masih dari anak yang mengambil makanan temannya, tapi alasannya itu ingin diperhatikan oleh teman-temannya karena teman-temannya cuek terhadapnya. Nah, itu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh murid tersebut, yaitu kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-temannya, ataupun rasa kasih sayang yang ingin diperhatikan oleh ibu bapak gurunya. Selanjutnya yaitu kesenangan. Bisa saja dari peristiwa tadi atau kasus tadi, jika anak mengambil makanannya itu alasannya ingin senang melihat temannya yang sengsara atau yang menderita, itu berarti anak itu sudah ingin memenuhi kebutuhan dasar berupa kesenangan. Yang keempat yaitu kekuasaan. Kalau istilahnya sekarang ngarajak lah gitu anak mengambil makanan temannya ingin ngarajak supaya teman-temannya takut kepada anak tersebut. Yang keempat yang kelima yaitu kebebasan. Di sini dari kasus tadi, jika alasannya itu anak ingin bebas melakukan sesuatu, berarti anak ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan, yang dapat saya sharekan kepada ibu bapak. Nanti materinya akan dilanjutkan oleh Ibu Ade Dalia. Terima kasih kepada Ibu Nek yang telah menyampaikan materi yang pertama tentang budaya positif, khususnya pada materi keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, terima kasih. Selamat datang kepada ibu kepala sekolah yang baru datang. Terima kasih Ibu telah memberikan izin kepada kami berdua untuk melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Amin. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua yang saya akan sampaikan. Ya, sambil nunggu yang kedua, itu kebutuhan itu apakah mutlak seperti itu atau ada lagi? Ya, itu secara garis besarnya sudah dikelompokkan seperti itu. Khususnya untuk yang di sekolah ya? Iya. Pikirannya seperti itu. Iya. Jadi nakal itu bukan karena satu alasan yang itu aja. Jadi yang 5 tersebut ada ya? Iya, pasti kita harus tahu dulu alasannya apa. Jadi jangan langsung menghukumnya kena-kena katingali menyimpang, Melakukan hal negatif. Nanti penanganan terhadap anak yang melakukan penyimpangan, yang melakukan hal negatif, yang melanggar dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, itu akan saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Siap. Nyambung ke materi yang akan Tenang. saya paparkan hari ini. Ya. Tenang Bu. Saya yakin Bapak Ibu mempunyai pengalaman yang banyak menghadapi para peserta didik yang bermasalah, apalagi yang sudah senior ya Ibu. Berpuluh-puluh tahun mengajar, pasti ada anak-anak yang tidak selamanya mudah diatur, pasti ada banyak anak yang menyimpang atau melakukan hal negatif, melanggar peraturan-peraturan. Di sini saya hanya ingin menyampaikan ilmu baru, bagi saya ini ilmu baru tentang restitusi, tentang bagaimana cara menghadapi anak dengan perilaku yang menyimpang atau yang melanggar tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini dikenal ada istilah restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu restitusi? Belum. Ya. Sama saya mendengar kata restitusi juga, mungkin karena saya kurang literasi ya Bapak Ibu.
di program guru penggerak ini. Restitusi apa itu? Restitusi yang saya tahu itu rest, istirahat. Nah, sekarang kita bahasnya restitusi. Restitusi di sini artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya itu seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut ahli psikologi Goldstein pada tahun 2000. Jadi kesimpulannya itu bahwa restitusi itu adalah proses di mana kaitannya dengan kita sebagai pengajar, kita sebagai guru yang menuntun anak ke arah yang lebih baik, yang bukan hanya mengajar tapi membimbing, menuntun. Itu adalah proses kita menghadapi anak dari untuk memperbaiki kesalahan. Jadi memperbaiki, bukan menyalahkan, tapi di sini memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa masih percaya diri walaupun telah berbuat salah, mereka percaya diri untuk kembali ke kelompok mereka dan diharapkan kembali ke kelompok mereka pun itu mempunyai karakter yang lebih kuat, terlebih lagi karakter yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dia perbuat. Ada 9 ciri restitusi yang akan saya katakan di sini. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini dalam proses restitusi, peserta didik itu harus bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Harus sadar bahwa apa yang dia perbuat itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi merefleksi kembali ke dalam diri, menciptakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi dikaitkan dengan materi yang Ibu Neng sampaikan tentang kebutuhan dasar pada proses restitusi itu. Nanti peserta didik digiring untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, kenapa bisa berbuat kesalahan seperti tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Di sini dijelaskan pada modul ini yang saya pelajari bahwa selama ini restitusi ini adalah cara yang paling baik menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi. Ini fokus pada solusinya di garis bawah Bapak Ibu ya. Berarti dengan restitusi itu ada jalan keluar, ada pemecahan masalah yang akan didapatkan oleh peserta didik yang menghadapi yang melakukan penyimpangan tersebut. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi walaupun murid itu telah berbuat salah, tetapi dia masih bisa percaya diri dan kembali kepada kelompoknya. Dan juga diharapkan kelompoknya itu dapat menerima dengan baik murid tersebut yang menyimpangkan. Sekarang ya banyak misalkan kalau di SMA kasusnya tidak terlalu berat ya. Kalau misalkan di SMA, SMK itu banyak kasus-kasus penyimpangan yang luar biasa, sangat kompleks yang membuat si anak itu malu untuk kembali ke sekolah. Nah, diharapkan dengan restitusi ini anak itu bisa kembali ke kelompoknya, bisa kembali lagi bergaul dengan teman-teman sosialnya dan teman-temannya pun bisa menerima dengan baik. Namun sebelumnya kita akan dalam proses restitusi itu ada yang dinamakan dengan posisi kontrol. Posisi kontrol yang dibahas hari ini ada 5 posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Nah, posisi kontrol di sini maksudnya kita sebagai guru ketika menghadapi anak yang mengalami penyimpangan, yang perilakunya salah, itu kita memposisikan diri kita itu sebagai apa gitu. Nah, ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Bapak Ibu bisa dilihat tanda layar yang sudah ditampilkan di fokus. Yang pertama itu penghukum. Ciri-ciri penghukum ini di sini yang dibuat guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini kalau Bapak Ibu, saya juga pernah Bu melakukan ini. Kalau menghardik tidak, tapi kalau menyindir, saya menyindir anak-anak yang berbuat salah, nah itu tidak boleh. Ini masuknya ke penghukum ya. Yang kedua Bu, gurunya itu cirinya itu kata-kata yang dikeluarkan oleh guru, yang diucapkan oleh guru itu kalau tidak melakukannya, awas ya, rasakan berbentuk
bahkan berbohong untuk menutupi kesalahan. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, maksud dunia berkualitas itu adalah dunia baik yang ada di ingatan si anak. Jadi yang baik-baik di anak itu, yang baik yang menyerap membekas di hati dan pikiran, itu namanya dunia berkualitas. Itu murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jelas ya, guru yang seperti itu mungkin akan dilupakan oleh murid, atau bahkan ketika diingatnya pun yang jeleknya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana respon dari murid ketika kita menjadi penghukum di sini? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Atau pasti dampaknya akan mengurangi kesalahan. Berarti di sini sudah dapat ditarik kesimpulan ya, bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum itu adalah tidak baik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah yang memperbuat itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, guru itu yang dibuat, yang dikatakan guru itu kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, jadi guru itu mengeluh, mengibak di depan si anak, sehingga anak itu akan merasa dirinya bersalah telah berbuat salah itu ke gurunya gitu. Kemudian menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam berkualitas. Murid akan mengingat si guru itu, tapi bukan hal yang positifnya ya. Kasih dia merasa bersalah karena dia merasa bersalah telah menyakiti si guru tersebut, si guru tersebut, bapak guru tersebut. Murid pasti akan berkata, maafkan saya. Jelas ya Bapak Ibu, ketika kita membuat orang merasa bersalah, pasti orang itu akan meminta maaf terhadap kita. Dan dampaknya ini merasa rendah diri. Nah, ini tidak baik ya Bapak Ibu. Berarti posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah pun kurang cocok ketika kita menghadapi peserta didik yang melakukan penyimpangan. Nah, ada lagi kelompok yang kedua, kontrol dari luar yang tadi identitas gagal ya, yang gagal itu penghukum sama membuat orang merasa bersalah. Sekarang identitas berhasil, tapi kontrolnya dari luar. Di sini sekarang tadi sudah ke yang mana Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah. Ya, betul. Nah, sekarang kita lanjut ke identitas kasus sukses kontrol dari luar. Di mana ini maksudnya kontrol dari luar ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ada dua posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya. Kalau tadi kontrol dari luar identitas gagal itu menghindari hukuman, nah sekarang itu intinya itu mendapatkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi teman atau pemantau. Di sini teman. Kalau teman, ciri-ciri ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman, yaitu yang pertama yang guru perbuat itu membuat alasan-alasan untuk muridnya dengan kata-kata yang diucapkan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu lagi kamu nanti. Nah, ini jadi komunikasi yang terjadi antara guru dengan si murid itu sebalayaknya seorang teman dengan temannya, dengan bahasa-bahasa yang ringan begitu ya. Nah, apa hasilnya? Ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman, itu akan ada ketergantungan. Jadi di si anak ada ayah si ibu dia, bukannya langsung dinasikan ayah si ibu dia, ada ibu itu ini ada ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid akan meletakkan itu tersebut sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jelas ya, ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman, akan teringat di pikiran si anak itu bahwa guru itu baik, guru itu dekat, dia akan melekat di dunia berkualitas. Yang akan murid katakan itu, saya pikir Bapak Ibu teman ternyata begitu. Nah, di akhir pasti ada ya clash begitu. Kalau dengan teman itu pasti ada sedikit Akur. tidak akuran, betul. Nah, nanti karena saking dekatnya mungkin akan seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Pasti ya Bapak Ibu, antara orang yang berbeda kepala itu pasti ada ketidaksamaan dari ketika kita memposisikan kontrol guru menjadi teman itu, si anak itu akan
itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika anak berbuat salah itu jangan dulu dicek belum salah, tapi kamu ditanya dulu kenapa berbuat salah, kenapa bisa terjadi seperti itu, apa yang kamu rasakan. Nah, itu ciri-ciri guru yang bertindak sebagai manajer. Nah, ini kata-katanya ada di sini. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan dalam memperbaiki masalah itu, jadi solusi yang disampaikan kan. Hasilnya menguatkan pribadi dan kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang murid katakan bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nanti setelah kita tanya, kita gali informasi alasan kenapa dia melakukan kesalahan, si murid akan sadar dengan sendirinya bahwa terus bagaimana harus apa yang harus saya lakukan, bagaimana tindakan saya selanjutnya seperti itu. Dan dampaknya ketika anak sudah sadar bahwa itu salah, si anak itu akan mengevaluasi dirinya dan berusaha bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sudah jelas Ibu, Bapak Ibu sebagai posisi kontrol? Sudah. Jadi di sini yang saya tekankan kembali, jangan sekali-kali kita memakai posisi kontrol di identitas yang gagal menjadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kalau teman, pemantau, atau manajer itu bisa kita kolaborasikan, bisa jadi teman, pemantau, atau manajer. Tapi yang paling bagus itu adalah sebagai seorang Manajer. Kalau teman dan pemantau itu kita berdua harus dekat ya dengan peserta didik gitu ya. Kalau peraturan-peraturan keyakinan kelas kita harus harus kenapa di kantor itu memang ada pentingnya juga, tapi kita sebutuhnya saja. Terus yang saya sarankan ini di sini ketika anak membuat kesalahan itu posisikan diri kita sebagai seorang Manajer. Ini caranya. Contohnya bisa Bapak Ibu lihat di layar ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini ada kata kecewa sekali. Ini berarti Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar menjudge, menghakimi, berarti Penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Ini itu ya. Aturan. Kalau misalkan kamu dapat dapat 100, nanti Ibu dapat kasih stiker bintang. Kalau pemberian hadiah gimana? Kalau pemberian hadiah sebenarnya ini juga hal yang baru yang saya dapatkan di modul budaya positif ini, bahwa ternyata Bapak Ibu ya, pemberian hadiah, pemberian penghargaan itu ada sisi negatifnya, sama dengan pemberian hukuman. Ini juga saya aneh ya. Dulu kan saya belajar itu bahwa dalam proses pembelajaran itu ada reward dan punishment, ada penghargaan dan ada hukuman. Tapi di sini dijelaskan di modul ini bahwa pemberian penghargaan itu juga ada sisi negatifnya. Nanti bisa sharing kita ya Bapak Ibu tentang kenapa sih, maksudnya apa, kita bisa sharing lebih mendalam lagi tentang efek dari penghargaan. Tapi yang jelas ketika anak yang tidak diberi penghargaan pasti dia akan merasa kecewa. Itu saja dulu ya. Kalaupun kita memberi penghargaan kepada anak harus dengan menyeluruh. Jangan satu per orang begitu. Ada teknik-tekniknya memberi penghargaan tersebut. Kita bisa diskusikan untuk lain kesempatan ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir sama menghakimi. Itu masuk ke dalam penghukum. Nah sekarang restitusi, kembali lagi ke restitusi. Tahapan-tahapan menghadapi anak yang melakukan penyimpangan atau hal negatif itu dengan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Ada 3 segitiga restitusi tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini tiga tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas itu dalam proses ini. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kata-kata yang dibicarakan atau dikatakan oleh guru itu berbuat itu hal yang manusiawi, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah, kita bisa menyelesaikan masalah ini dan lain sebagainya.
sampai ke bawah. Jadi di sini intinya bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh semua anak, semua orang, bukan hanya anak yang sedang melakukan kesalahan, tapi bapak ibunya pun bisa mengalami kesalahan. Dan di sini diharapkan anak yang melakukan kesalahan itu masih bisa berpikir positif terhadap dirinya, jadi tidak menyalahkan terhadap dirinya sendiri. Itu manfaat dari tahapan menstabilkan identitas, atau pokoknya dari menstabilkan identitas itu membuat si anak masih merasa positif walaupun dia telah membuat kesalahan. Nah, tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini guru membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada tahap validasi kebutuhan itu, guru itu menuntut anak mengetahui apa sih sebenarnya yang mendasari anak itu berbuat kesalahan. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi basic needs yang tadi dijelaskan oleh Bu Ne, bahwa setiap bahwa pasti ya Bapak Ibu, ketika anak bersikap negatif melakukan hal yang menyimpang itu ada satu atau dua kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Ya, ada basic need. Tadi apa basic need? Kebutuhan dasar. Ya, power. Yang pertama power, apa itu power? Kekuatan, Kekuatan, freedom, kebebasan, love and belonging, out, oh, Kasih sayang. cinta dan kasih sayang, fun and fun atau survival, fun kesenangan, survival bertahan hidup. Jadi pasti ketika anak melakukan kesalahan itu ada kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Jadi dalam validasi kebutuhan ini guru menuntut si anak untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang tidak terpenuhi tersebut. Nah, yang ketiga terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini guru itu menghubungkan kesalahan yang telah dibuat muridnya, tapi dengan sadar ya, biarkan anak itu menghubungkan sendiri kesalahan yang dia hubungkan itu apa sih kaitannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kata-katanya bisa dilihat itu. Bapak di sini ada apa nih yang kita jadikan sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Nah, kata-kata seperti ini kita bisa gunakan untuk menanyakan keyakinan terhadap peserta didik yang melakukan tindakan. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu. Sebenarnya pernah ya Bapak Ibu kita melakukan restitusi, tetapi kita tidak tahu tahapan-tahapannya dan juga mungkin tidak semuanya. Kadang kita hanya bertanya saja kenapa alasannya, ataupun tidak memberikan solusi, kita langsung suruh minta maaf dengan temannya. Apabila anak yang bertanya itu langsung suruh minta maaf. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu proses restitusi, kita harus mencoba, saya juga mencoba ya Bapak Ibu, mencoba menerapkan segitiga restitusi ini untuk menghadapi peserta didik atau murid kita yang melakukan perilaku menyimpang dan negatif seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada yang belum mengerti nanti di rumah boleh kita berkomunikasi di luar forum ini dengan senang hati. Saya dan Ibu Nek sebisa saya menjawab, berbagi ilmu yang telah saya dan Ibu Nek dapatkan pada program guru ini. Seperti itu. Ada tambahan lagi Bu Nek? Iya, mungkin kan Bapak dan Ibu mengajarnya sudah lebih lama, pengalaman mengajarnya, otomatis cara menyelesaikan masalahnya juga kan sudah lebih mahir. Ini tips sama triksnya. Ini hanya apa? Mungkin masukan yang baru bagi kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Karena memang tantangan bagi kita seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya teknologi, tantangan sifat-sifat di alam juga mungkin berubah ya Bapak Ibu. Yang dulunya mungkin kenakalan itu hanya di tingkat begini, sekarang sudah meningkat tingkat seperti itu. Ya mungkin
Ya lumayan dikit-dikit, tapi kebanyakan kalau menghukum asa banyaknya menghukum. Ya, yang biasa memposisikan ini sebagai penghukum, saya juga sama kesini suka menyindir dan membuat orang merasa bersalah ya. Iya. Mungkin bisa sedikit-sedikit kita beralih ke teman. Jadi hijrah ya. Iya, hijrah, ya betul. Bisa ke teman, pemantau atau ke manajer. Dan Bapak Ibu untuk posisi kontrol yang sudah tadi saya jelaskan juga bisa diterapkan di anak kita di rumah. Nah, segitiga restitusi itu bisa diterapkan di anak kita di rumah. Jangan sampai kita menerapkan ke orang lain, ke anak orang lain ya, maksudnya anak orang lain itu bukan anak ibu kita, ke anak-anak kita di sekolah, tapi kita tidak menerapkan itu. Ini bisa diterapkan untuk anak kita di rumah. Ya, jangan asal menung, jangan asal mencap anak-anak dan bagaimana, tapi kita harus berdialog terlebih dahulu. Intinya berkomunikasi yang benar. Ya, tahu dulu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi anak itu apa sehingga melakukan itu. Makanya harus bertanya dulu alasannya. Ya, tahapannya tadi sudah Ibu ada katakan, ada segitiga restitusi. Seperti itu ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas kehadirannya, menyempatkan diri untuk hadir di forum ini. Forumnya sah resmi ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila diberi apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya dan Ibu Neng berikan pada hari ini, yang saya Ibu Neng sharing pada hari ini bermanfaat untuk proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depan. Meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah kita tercinta yaitu PTDSD 2 Purwaraja. Ada tambahan Bu Neng? Tidak, itu saya. Ya, kalau begitu terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.